saudara-saudara sekalian, karena tadi kaitannya dengan Tambora dan kemudian masa depan, kita lihat bagaimana peristiwa ini pernah terjadi di dalam sejarah. Kalau kita ketahui, kerajaan Tambora itu dinasti pertamanya dibangun oleh anaknya Karaeng Patingaloang. Anak pertama dari Karaeng Patingaloang, adipati dari Guatalo ya, yang kemudian tersingkir, melakukan anukan di sana, dan kemudian dia membangun sebuah dinasti. Sekitar tahun 1650-an. Tidak terlalu lama, tapi sepertinya itu ada satu eksodus intelektual yang menuju ke sana. Nah, kita lihat kemudian persebaran ketika mereka bertentangan terus dengan VOC. Dan dari sinilah kemudian pengejaran terhadap Tambora berkembang sekarang di Buka Selatan. Sebelumnya Syekh Yusuf pernah datang ke sana. Setelah dia perjalanan dari Cirebon, dari Banten ke Cirebon, kemudian ke Makassar, tidak balik, kemudian dia balik lagi ke Banten. Kita tahu the rest of history ketika dia pembuangan Syekh Yusuf itu terakhir setelah perang Ageng Tirtayasa ke Sri Lanka, pembuangan ke Sri Lanka, dan kemudian ke Afrika Selatan. Terus kita lihat, nanti bisa dicek dalam data-data sejarah ini. Abdul Bashir diisolasi, Raja of Tambora itu total di Cape Town. Kemudian Syekh Yusuf itu memberikan anaknya, Fatimah kawin dengan anaknya karena sangat toleran dengan seorang pejuang ulama ini, kemudian mendapatkan keturunannya. Meskipun pada saat ketika mereka meninggal, semuanya baik Abdul Bashir maupun Syekh Yusuf, anak-anaknya kemudian mengalami konversi ke Kristen. Dan kita tahu kemudian salah satu keturunan itu menggunakan nama komunitas di sana, itu adalah Pit Ratib. Jadi Ratib itu adalah nama komunitas Muslim ya, yang ada di Afrika Selatan. Pit Ratib kemudian kita ketahui, ada nama sebuah kota di sana. Pit Ratib inilah yang diduga keturunan dari Raja Tambora, dan kemudian memulai Perang Boer pertama. Perang Boer yang kemudian nantinya Perang Boer kedua menginspirasi tentang Perang Dunia Pertama. Jadi perang besar Afrika itu dimulai oleh orang Tambora. Kita lihat yang kedua, Syekh Sulaiman bersamaan dengan masa dari Raja Tambora itu melakukan pelarian ke Jawa Tengah, dan kemudian punya anak. Mungkin ini menjadi sejarah yang sudah adalah Ratu Tegalrejo. Ratu Tegalrejo ini adalah istri dari Hamengkubuwono II, ibu dari Hamengkubuwono III, dan juga sebenarnya nenek yang membesarkan Diponegoro. Nah, dari sinilah kemudian kalau kita lihat dari Syekh Sulaiman ini, dari Raja Tambora, kita ketahui kemudian yang memimpin Perang Jawa. Tidak secara kebetulan bahwa Perang Jawa itu dimulai pasca dari letusan Tambora. Dan hanya memang orang yang punya tradisi perlawanan ini yang memungkinkan ada tradisi perlawanan di Jawa. Sederhananya, ada dua perang besar di Asia dan Afrika, Perang Jawa dan Perang Afrika, itu memulai momentumnya dan posisinya itu dari tanah yang sama. Itu kita di ketahui tahun yang sama, Bang, ya? Perangnya, Kenapa? Perang Jawa sama Perang Boer pertama itu di tahun yang sama itu. Iya. Kemudian kita tahu juga kemudian di Batavia, Syekh Mustajab, kemudian dari Tambora ditangkap, kemudian dibuang ke Batavia, lepas dari situ membangun satu komunitas, mendirikan masjid, dan itu yang sekarang menjadi Masjid Tambora, menjadi Kampung Tambora, dan itulah awal perlawanan sebenarnya dari munculnya komunitas perlawanan di Batavia yang sekarang sangat terkenal dengan Ranu Tambora ya, turun-temurun di sana. Saudara-saudara sekalian ini, berdasarkan tiga hal ini, gitulah, mana momentum, posisi, dan kesadaran itu muncul. Apakah ada di dalam satu genetik, ataukah di dalam satu kesadaran kolektif yang terbentuk karena perasaan itu.
Ataukah ini hanya upaya untuk melakukan penyamaan atau melihat koherensi kebenaran aja. Ini yang saya sebut sebagai koherensi tadi itu. Jadi kuantum evolusi koherensi itu bisa muncul di dalam satu masa. Persoalannya kalau sekarang ini bagaimana pola-pola dasar ini, sebagaimana pertanyaan dari Iwan tadi ya, kita bisa konkretkan di dalam konteks sekarang. Nah, karena itulah beberapa teman, saya terutama dengan saudara Galam Zulkifli berkali-kali itu mencoba, kalau tidak bisa melakukan misalnya melalui rekayasa sosial atau social engineering atau cultural strategi, maka kita melakukan melalui seni, melalui kesadaran, karena ini kemungkinan yang pernah terjadi pada masa itu. Nah, dugaan saya, pola-pola yang dilakukan oleh Syekh Yusuf sebenarnya dalam berbagai tarekat yang dilakukan, kemudian pola-pola pembentukan kesadaran, mungkin itu semacam quantum entanglement, satu kesadaran kolektif yang membuat tiba-tiba ada lompatan. Bukan seperti biasa, karena ternyata tradisi ini kemudian yang tidak saja mempengaruhi Makassar, mempengaruhi Sumbawa, Tambora, mempengaruhi Cirebon, Banten, Sri Lanka, Madagaskar, Afrika Selatan, bahkan kemudian masih tersisa sampai dengan sekarang. Tinggal kita harus membuka kode-kode ini. Dan penelitian seperti Dr. Arief ini yang mendorong kita untuk berani membuka lebih jauh lagi, karena beberapa data-data sains itu mungkin bisa dikaitkan dengan kode-kode atau tafsiran yang hermeneutik. Terima kasih Mas Suryo dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik Presiden. Mas Suryo.